Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlogs. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu, dan yang lagi kurang sehat atau yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mendung. Ya, mendung sini. Cuma pencahayaan kamera ini aja yang gak bagus-bagus amat ya. Backlightnya silau banget. Hari ini tuh Sabtu 13 Januari 2024 jam 8:15. Itu pun harusnya hari ini gue udah berangkat kerja. Tapi sebelum gue berangkat kerja, ada yang mau gue bahas dulu dua hal. Pertama, kemarin ada motor baru dari Yamaha yang baru aja di launching, yaitu Yamaha Lexi terbaru ya, yang kapasitas mesinnya itu gua agak nyangka naik jadi 155 cc. Kan sebelumnya 125 cc VPA tuh, sekarang jadi 155 cc VPA. Terus yang kedua, nanti juga ada lagi satu motor Yamaha yang dugaan saat ini tuh nanti juga mau launching, tapi kurang tahu motor yang kayak gimana. Yang jelas dari dugaan spekulasi yang beredar sekarang itu kayaknya varian terbaru dari Yamaha MX King. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, MX King sekarang ini tuh dari akhir bulan lalu itu udah mulai langka guys. Ya, udah mulai langka. Stoknya susah, kalaupun ada itu harus inden dulu. Nah, kebetulan 2 hari lalu kayaknya gue baru ngejual satu MX King, itu pun juga hasil inden ya. Emang sih dasar stoknya susah. Kayaknya emang karena mau merilis varian terbaru dari MX King yang speknya sama kayak di luar negeri tuh, kayak di Vietnam. Kalau semoga aja beneran ya, speknya sama kayak di luar negeri, kayak di Vietnam atau di Filipina. Mudah-mudahan aja. Hari ini sebenarnya setelah dari 2 berita tadi, gue mau berangkat kerja dulu karena gue mau nge-review motor lagi guys. Tapi gue mau berangkat kerja dulu, nanti sampai sana di dealer baru gue nge-review motor yang baru berapa hari lalu turun dari gudang. Oke, kalau begitu kita skip langsung ke dealer biar kalian tahu motor apa yang mau gue review hari ini. Oke? A few moments later. Nah, ini dia unit yang gue maksud itu tadi waktu di rumah. Yamaha Gear 125S tahun 2024. Untuk tahun 2024 ya maksudnya. Terus kalau misalnya ada yang nanya, "Bang, kenapa malah nge-review Gear S? Bukannya Mio M3 atau Vino?" Oke. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa gue lebih memilih tipe yang tertinggi sekalian di Gear S dan bukan nge-review Gear tipe standar yang varian warnanya ada lebih banyak, apalagi Mio M3 atau Mio M125 ya. Padahal Mio M3 125 kan emang lagi laris manis di pasaran, banyak yang nyari, entah itu beli cash atau kredit, tapi kebanyakan kredit sih. Nah, alasannya adalah satu, sebentar lagi Mio M3 125 akan di stop produksinya. Yang kedua, fitur-fiturnya udah terlalu basic. Jadi kita mau nyari fitur-fitur yang kayak ada di Yamaha Gear tapi nggak ada di Mio M3. Jadi kita langsung kupas aja apa aja yang bikin Yamaha Gear S itu lebih layak daripada Mio M3. 1. Lampu depannya sudah LED guys. Lampu depannya udah LED, gak kayak Mio M3 yang masih bohlam. Ya emang sih lampu seinnya masih bohlam, tapi dia selling point kedua adalah dia udah punya fitur lampu hazard. Saklarnya ada di sebelah sini. Kelihatan ya? Ada di antara saklar start and stop engine yang notabene ini adalah selling point ketiga. Dan di bawahnya lagi ada saklar untuk hidupi mesin, electric starter. Nah, selling point keduanya tadi kan lampu hazard. Lampu seinnya bisa nyala dua-dua, tapi penggunaannya harus yang bener ya. Gak boleh kalau lagi mentang-mentang lagi buru-buru ya, malah hidupin lampu sein sepanjang jalan. Kecuali kalau keadaan darurat. Nah, itu yang bener. Selling point ketiga tadi yang gue bilang adalah saklar start and stop engine. Jadi kalau misalnya di posisi on dan
berhenti di lampu merah, otomatis mesinnya akan mati setelah 5 detik. Kalau mau hidupin mesinnya gampang, tinggal tarik aja gasnya. Mesinnya otomatis hidup, nggak perlu pencet ini lagi. Nggak perlu pencet starter lagi. Nanti ditandai ada indikatornya di bagian sini ya. Nah, itu udah 3 selling point-nya. Selling point keempat adalah ukuran ban depan dan belakangnya. Kalau di Mio M3 kan ban depannya 70/90 ring 14 dan ban belakangnya 80/90 ring 14. Sedangkan di Yamaha Gear ini semua variannya, semua tipenya, baik itu tipe standar atau tipe S, ban depan dan belakangnya udah tapak lebar, dan yang kedua juga udah tubeless. Jadi ban depannya itu ukuran 80/80 ring 14 dan ban belakangnya ukuran 100/70 ring 14. Udah tapak lebar, tubeless, pasti lebih aman kalau amit-amit di tengah jalan terjadi kebocoran. Nambal bannya pun juga gak ribet-ribet amat guys, serius. Daripada Mio M3 yang ban depan belakangnya udah ukurannya kecil. Ini pula masih pakai ban dalam. Nah, selling point berikutnya yang kelima adalah pijakan kaki untuk anak. Ini nggak ada nih di Mio M3. Kalau pijakan kaki untuk orang dewasa ini. Kalau pijakan kaki untuk anak ya ini. Selling point yang ke-6 ya kayaknya. Ini ada gantungan belanjaan, nggak cuma satu tapi 2. Kalau ini yang di depan, nanti cara masukin barangnya kan tarik, dorong dulu ini baru masukin barang belanjaannya, terus lepas ini. Udah gitu doang. Cantolan belanjaan yang satunya ada ini satu lagi. Yang berikutnya adalah punya power outlet, jadi bisa ngecas HP, ditaruh di sini. Kelihatan nggak? Nah ini lubangnya nih. Kalau misalnya HP-nya lowbat, tinggal masukin adapter tambahan. Kelihatan ya? Tinggal masukin adapter tambahan, jadi bisa langsung ngecas HP di sini. Sisanya sih untuk kalau di sebelah kiri standar ya, lampu dekat, lampu jauh, lampu sein, ada klakson. Kalau di sebelah kanan ada saklar lampu hazard, start and stop engine sama starter, electric starter. Kalau mau ngangkol juga bisa, masih ada kickstarternya ya. Terus untuk warnanya sendiri, tipe S ini ada warna merah kayak kalian lihat sekarang, sama satunya lagi warna biru Dove, biru navy lah, tapi dia bersamaan ada di strippingnya. Karena ada kecampur sama stripping warna emas begini, jadi lebih elegan sih kelihatannya. Kalau di sebelah kiri sini tulisannya Advanced Key System, sebelah kanannya itu tertulis Stop and Start System. Stop and Start System itu ada di sini ya, fitur ini. Ini kalau dari samping kanan, dan dari belakang seperti ini ya. Lampu rem sama lampu seinnya masih halogen biasa, tapi lampu seinnya udah ini, ada fitur hazard lamp seperti yang gue bilang tadi. Selling point berikutnya, bentar, buka dulu bagasinya. Ini kulit joknya udah warna coklat ya, teksturnya agak kasar. Gue buka dulu dikit. Nah, sebenarnya bukan ini selling point-nya ya, soalnya untuk tahun 2024 berubahnya di sini sih. Kalau tipe standar kulit joknya masih hitam. Selling point yang gue maksud itu ada ini. Nah, ada remote Advanced Key System. Ini sebenarnya ada juga di Yamaha Vino, cuma bedanya kalau di Vino itu dia menyatu di kunci, kalau ini terpisah, di Gear S terpisah. Jadi Advanced Key System ini apa? Untuk memudahkan kita mencari motor di tempat parkir. Kalau misalnya udah 1 jam atau 2 jam lupa parkir motornya di mana, jadi bisa langsung tekan tombol ini sekali, otomatis motornya bunyi dan lampu seinnya semua menyala satu kali. Menyala kedip doang ya sekali. Bentar, ini balikin dulu sini. Ini nggak boleh kemana-mana ini. Kalau hilang bahaya guys. Ini harus ditaruh di plastik. Ini isinya tadi juga ada buku servis manual sama buku petunjuk manual ya. Ada bautnya 3 untuk baut cover aki. Nih cover akinya guys. Terus ada spion di sini. Ada ini juga ya, aki. Ini bagasinya bisa dibilang lebih gede ya, lebih luas, lebih dalam daripada Mio M3. Ini kalau gua kosongin ya, kira-kira kurang lebih kayak gini lah. Tapi yang jelas nggak bisa muat helm. Tapi kalau muat barang, banyak barang, selama itu bukan helm sih masih oke lah.
Ini kapasitas tangkinya 4,2 liter. Ini udah cukup, bisa dibilang cukup lah untuk mesin 125 cc itu. Nah, kita tutup lagi. Untuk sektor kaki-kaki seperti gue bilang tadi, bannya ya. Mereknya IRC semua ya. Depannya 80/80 ring 14, belakangnya 100/70 ring 14. Cuma ya emang desain velgnya masih jadul sih, kayak dari zamannya Mio Sporty yang masih karbo ya, tetap gini-gini aja modelnya. Andai aja bisa diubah ya. Terus berikutnya apa lagi ya? Oke. Masih dari kaki-kaki, ada shock depannya masih teleskopik. Oke lah, untuk harian ngapain jual Matic 125 cc pakai upside down, oke? Shock belakangnya single sebelah kiri. Kayak Matic pada umumnya shocknya udah belakang di sebelah kiri pula. Nah, yang terakhir kita bahas soal mesin. Mesinnya 125 cc Blue Core fuel injection. Tapi gua agak lupa power dan torsinya berapa, nanti gua cantumin di video ini ya. Yang jelas pasti kuat, pasti lincah, pasti irit. Kuatnya itu kuat nanjak, lincah pasti lincah di kalau bermanuver di perkotaan. Kalau irit pasti karena dari teknologi fuel injectionnya. Udah Blue Core ya, logonya ada di sini. Nah, terus motor ini untuk siapa aja sih? Oke, ini motornya lebih ke anak muda sih yang menginginkan kepraktisan. Mesinnya kuat, irit, cc-nya cukup lah untuk perkotaan, nggak perlu yang terlalu besar, udah boleh sih ini. Untuk kalian yang misalnya mau jadi tukang ojek online, kalian yang mau kuliah atau kerja, jaraknya agak jauh tapi maunya bensinnya irit, motor ini udah cocok sih. Tapi kalau kalian nggak mau yang agak tipe ini tertinggi, ini ada juga sih tipe standarnya dengan varian warnanya lebih banyak lagi. Ada sampai 5 warna tuh, lebih bervariasi lagi lah pokoknya. Cuma bedanya nggak ada ini. Kalau di tipe standar ini nggak ada, advance key systemnya juga nggak ada. Ya, cuma itu aja sih bedanya. Sama emblemnya, nah emblem gearnya itu kalau tipe S dia udah timbul. Dan strippingnya itu lebih bervariatif lagi, kayak lebih mencolok lah. Apalagi dari pemilihan warnanya ya, two tone. Kalau ini satu warna aja. Selebihnya tuh fitur-fitur lainnya kayak yang gue sebutin tadi sama aja, ada. Tapi di Gear S ini kan jatuhnya jadi tipe tertinggi ya. Untuk ibu-ibu yang mau ke pasar, antarin anak sekolah, antar jemput ya, atau yang mau kuliah, sekolah, atau yang kerja, suka bawa barang banyak, ini udah cocok sih. Oh iya, baru sadar kalau ada lekukan di sini ya, yang naik ke belakang sini kayaknya bisa nih naruh kaki di belakang. Jadi posisinya bisa lebih kayak lebih apa ya? Lebih racing kayaknya ya. Supaya bisa gonta-ganti posisi kaki. Tapi biar bagaimanapun juga lebih nyaman NMAX sih. Kakinya bisa selonjoran gitu, bisa lebih nyantai lagi. Nah, untuk harganya sendiri gue agak lupa berapa. Nanti gue cantumin juga di video ini. Dan kebetulan untuk wilayah Palu, Sigi, dan Donggala dia ada gratis 1 bulan angsuran sama gratis 3 bulan angsuran. Tapi untuk cicilannya 3 tahun ya. Nanti gue cantumin deh harganya di sini. Nah, kesimpulannya daripada Mio M3 yang bentar lagi mau didiscontinue, lebih baik ini sih. Atau kalau nggak mau Gear S, Gear tipe standarnya juga ada. Varian warnanya lebih banyak lagi, nggak kayak di tipe S ini dia cuma 2 varian warna ya. Merah yang ini sama satunya lagi warna biru. Ya, siapa tahu kalau masih ada yang kurang atau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyain ya di kolom komentar. Jadi sampai di sini dulu video gua kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak. Jangan lupa subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.